Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, lifelong education, learning for all, menggali pengetahuan bersama Kampus Maya 21. Halo, apa kabar semua sahabat? Mudah-mudahan kabarnya baik, tidak ada suatu halangan apapun, dalam keadaan sehat walafiat baik jasmani dan rohani, dan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Oke sahabat, untuk kali ini saya akan membicarakan kembali lanjutan daripada tentang literasi finansial. Untuk kali ini literasi finansial bagian ketiga yang akan membahas tentang skala prioritas belanja. Oke sahabat, berbicara tentang prioritas belanja, kita berawal dari sebuah pendapatan. Pendapatan itu kita akan berpengaruh juga terhadap belanja. Oleh karena itu pendapatan akan berpengaruh terhadap belanja. Belanja di sini bisa belanja konsumsi, bisa belanja barang. Oleh karena itu kita akan dihadapkan sebuah masalah. Ada dua masalah sahabat yang akan kita hadapi, yaitu masalah keinginan dan masalah kebutuhan. Dua masalah ini kita akan dihadapkan dengan dua masalah ini, artinya kita akan dihadapkan suatu pilihan. Apakah kita pendapatan ini akan dibelanjakan akan memenuhi keinginan, atau pendapat ini dibelanjakan akan memenuhi kebutuhan. Ini pilihan yang harus kita pilih dengan memahami literasi finansial, harus paham skala prioritas. Oke sahabat, kalau kita berbicara tentang keinginan, ini ada beberapa faktor yang akan membuat kita memilih arus keinginan. Yang pertama, ini bisa diakibatkan oleh emosi. Kalau kita keinginan. Yang kedua, kita bisa dipengaruhi oleh gengsi. Yang ketiga sahabat, bisa dipengaruhi oleh terpaksa. Pengaruh keinginan ini oleh emosi gengsi terpaksa ini berdampak pada tidak seimbang ekonomi kita. Itu kalau kita menggunakan arus keinginan kita. Oleh karena itu pentingnya kita belajar tentang literasi finansial ini agar kita hidup ekonomi kita seimbang. Seimbang dari mana? Dari pendapatan dan belanja. Dan ditambah nanti kita bisa simpanan atau saving. Kita diharapkan bisa menyimpan. Itu sahabat. Oke, bagaimana dengan emosi? Emosi ini sahabat, biasanya kita sebagai manusia apabila kita diberi dorong atau ada dorongan atau ada semacam motivasi dari orang lain, kita ini terbawa. Sebenarnya pendapatan kita ini harusnya memenuhinya bukan kepada keinginan, tapi dengan adanya dorongan, kadang-kadang kita terbawa oleh suatu dorongan sehingga membawa emosi kita untuk membelanjakan pendapatan kita mengikuti arus keinginan. Kemudian gengsi ini juga berpengaruh terhadap diri kita. Karena apa? Apabila kita merasa ingin dipandang lebih oleh orang lain, kita akan membuat sesuatu beda dengan belanjanya
sehingga seharusnya belanja ini, pendapatan ini kita untuk konsumsi bisa dibelanjakan untuk keinginan kita karena pengaruh gengsi kita. Yang ketiga sahabat, yaitu terpaksa. Apabila kita sudah ikut arus kepada keinginan, kita tidak akan berpikir tentang apa itu kebutuhan, tidak akan melihat bagaimana pendapatan kita, bagaimana kondisi uang kita. Kita tidak akan melihat seperti itu. Yang akan kita lakukan hanyalah untuk memenuhi keinginan kita. Walaupun kita paksakan, sebenarnya keuangan kita tidak bisa memenuhi untuk membelanjakan atau membeli suatu barang, tapi karena terpaksa, terdorong oleh ada motif lain, maka kita akan penuhi itu keinginan. Sehingga apa? Dengan kita mengikuti arus belanja dalam keinginan ini, ekonomi kita akan timpang. Karena gimana? Pendapatan kita dengan belanja ini tidak seimbang. Itu sahabat. Berbeda dengan penghasilan yang sudah mapan. Apabila seseorang yang memang sudah mapan, maka tidak ada masalah apabila keinginan itu dipenuhi. Begitu sahabat. Tapi ingat, kita harus lihat kondisi kita. Makanya penting kita belajar literasi finansial ini bertujuan agar kita mampu mengelola pendapatan yang kita peroleh dan pengeluaran untuk dibelanjakan oleh kita, agar kita tidak terjadi ekonomi yang timpang. Itu sahabat. Itulah pentingnya kita belajar literasi finansial ini. Kemudian sahabat, kalau tadi kita pendapatan dihadapkan dengan belanja kita, belanjanya keinginan, sekarang kita ke kebutuhan. Kalau kita berbicara tentang kebutuhan sahabat, kita akan dihadapkan dengan 3 masalah yang harus, yaitu primer kebutuhannya, yaitu sekunder, yang ketiga tersier. Nah, kebutuhan ini adalah kebutuhan yang akan kita pilih sebenarnya. Bagi orang-orang yang sudah memiliki pengetahuan, pengalaman, ilmu tentang literasi finansial, bukan memilih dari keinginan, tapi akan memilih sebuah kebutuhan. Dan kebutuhan ini pun akan menjadi prioritas. Jadi sebelum kita melakukan belanja-belanja dari pendapatan kita, kita akan mencatatnya, mencatat apa yang kita butuhkan dulu. Setelah kita ada catatan-catatan yang mesti kita belanjakan dari pendapatan ini, maka akan dipilih lagi dengan prioritas, skala prioritas, mana yang paling utama yang harus dibelanjakan. Yang sangat mendesak itu yang baru akan dibelanjakan pendapatan kita. Terutama adalah sahabat, yang paling terutama adalah kebutuhan primer, yaitu kebutuhan pokok. Itu adalah kunci hidup kita, agar kita terpenuhinya sandang, pangan, dan papan. Kita akan memenuhi ini dulu, primer dulu, sebelum kita memenuhi kebutuhan yang lain. Di dalam kebutuhan saja kita sudah bagi 3 bagian, primer, sekunder, dan tersier. Bagaimana dengan keinginan inilah? Karena literasi kita belum menjadi orang literat atau memahami tentang pengelolaan keuangan. Akhirnya yang didahulukan adalah keinginan, bukan kebutuhan. Di dalam kebutuhan saja sudah dibagi, bahwa kita primer dulu, kebutuhan dasar dulu, kebutuhan pokok dulu. Jangan sampai kebutuhan sekunder atau tersier dulu yang didahulukan. Ini juga salah. Yang pertama adalah kebutuhan sandang dulu, pangan dulu, papan dulu. Apabila sudah terpenuhi, maka barulah kita akan ke sekunder sebagai penunjang kita. Misalkan kita memiliki rumah yang belum punya kursi tamu, maka kita beli kursi tamu. Itu namanya penunjang di sekunder. Dan kalau kita sudah terpenuhinya kebutuhan pokok sehari-hari, kebutuhan untuk
pelengkap di rumah sudah terpenuhi, maka ini kita akan beralih kepada kebutuhan kemewahan. Itu namanya kita sudah memahami daripada literasi finansial. Itu pun sekali lagi di dalam kita belanja, apabila seseorang atau individu sudah memahami tentang literasi finansial, maka akan melihat prioritas mana yang akan didahulukan, yang sangat mendesak dulu. Tidak semuanya kita belanjakan, sesuaikan dengan kondisi keuangan kita. Itulah pentingnya kita belajar tentang literasi finansial. Oke sahabat, berbicara tentang pendapatan belanja itu hubungannya dengan konsumsi. Seperti tadi ada belanja barang, ada belanja konsumsi. Maka saya lihat akan mengarah kepada BPS sahabat. Ini ada BPS 2017. Ini ada sebuah pergeseran tentang konsumsi masyarakat. Pergeserannya apa sahabat? Pergeseran dari konsumsi daging dan buah. Itu ada suatu pergeseran ke pulsa dan rokok. Itu terjadi di tahun 2017 menurut BPS. Bagaimana kok terjadinya pergeseran ini? Pergeseran konsumsi ini dari daging ke buah ini berdampak pula terhadap masyarakat sahabat. Bagaimana berdampaknya? Karena sekarang masyarakat sudah tidak memikirkan lagi kesehatan, sudah tidak memikirkan lagi kebutuhan gizi kita. Yang dibutuhkan adalah pulsa dan rokok. Artinya ini sudah melupakan kebutuhan pokok. Dengan melupakan kebutuhan pokok, artinya akan berdampak pada kesehatan. Dengan berdampak pada kesehatan, maka pengeluaran akan menjadi besar. Dengan pengeluaran menjadi besar, artinya masyarakat itu akan berupaya bagaimana mencari pendapatan lebih. Dengan pendapatan lebih, sedangkan kita tidak bisa mengelolanya, maka akan menjadi berdampak pada stabilitas sosial. Stabilitas sosial bisa terjadi karena kebutuhan pokok dan kebutuhan penunjang kita harus semuanya terpenuhi, sedangkan pendapatan kita tidak seimbang. Maka timbullah kriminalitas di mana-mana. Itu akibat dari tidak bisa mengelola keuangan yang harusnya kita peroleh, dibelanjakan kebutuhan pokok, dibelanjakan kebutuhan lain. Karena ingin seperti yang lain, untuk keinginannya terpenuhi, maka akan mencari jalan keluar, jalan pintas. Yang penting terpenuhi keinginannya, maka timbullah banyak masalah di stabilitas sosial masyarakat, timbullah kriminal di masyarakat. Itu sahabat. Oleh karena itu sahabat, dengan pergeseran ini marilah kita renungkan, jangan sampailah kita memilih suatu belanja atau barang dengan keinginan, tapi belilah belanjalah sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan keuangan kita, sesuai dengan pendapatan kita. Itu namanya orang yang sudah literat, yang sudah mampu mengelola keuangan. Oke sahabat, sekarang saya sedikit ini ke pulsa. Pulsa ini dampak dari apa sahabat? Ini dampak daripada teknologi. Makanya sekarang, tapi dampak teknologi ini bisa positif, bisa negatif. Banyak sekali sekarang generasi muda kita yang sudah terpengaruh dengan gamer, sehingga terjadi masalah dengan kesehatannya, dengan keuangannya. Kemudian dengan perokok juga, ini berdampak juga bagi yang belum memiliki pendapatan yang stabil. Anak-anak yang masih di bawah umur usia sekolah itu sekarang sudah merajalela dengan membiasakan untuk merokok. Maka ini juga berdampak buruk untuk ekonomi keluarga dan masa depan generasi tersebut. Oleh karena itu sahabat, ayo kita bersama-sama belajar untuk meliterasi diri kita dan sahabat-sahabat semua dalam pengelolaan keuangan, agar kita tidak menjadi orang yang
timpang dalam ekonomi. Kira-kira kita bisa seimbang, belajar untuk seimbang antara pendapatan dan pengeluaran. Oke, oleh karena itu ayo kita simpulkan bahwa saya simpulkan sahabat, jadilah individu yang literal, yaitu mengelola keuangan sesuai dengan kebutuhan bukan karena keinginan. Yang kedua, gunakanlah pendapatan yang diperoleh dengan mengedepankan kebutuhan skala prioritas. Yang ketiga, janganlah menjadi individu yang terbawa oleh orang atau terbawa oleh orang yang ingin memenuhi keinginan yang berdampak pada tidak stabilnya keuangan kita. Oke, jadi ada 3 kesimpulan. Mudah-mudahan sahabat bisa menyimak video ini dengan memahami bersama-sama saya. Saya belajar, sahabat belajar untuk menggali pengetahuan bersama Kampus Maya 21 ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.